Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Oke, saat ini kita akan melihat bagaimana kejatuhan Adam ke dalam dosa versi Al-Quran. Mari kita buka surat Al-A'raf ayat 12. Dalam surat Al-A'raf ini kita bisa melihat bagaimana setan tidak mau tunduk atau sujud di hadapan Adam. Dan oleh karena setan tidak mau sujud kepada Adam, maka setan pun atau iblis pun diusir dari sorga. Kita baca ayat 13. Ayat 13 mengatakan, Allah berfirman, maka turunlah kamu dari sorga, karena kamu tidak patutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Dalam surat Al-A'raf, ketika setan tidak mau tunduk atau sujud di hadapan Adam, setan diusir atau iblis diusir dari surga. Ingat ya, di ayat 13 dikatakan, turunlah kamu dari surga. Ini pernyataan Allah kepada setan atau iblis. Oke. Dan di ayat 18 juga mengatakan hal yang sama. Allah berfirman 2 kali. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Jadi di ayat 13 tadi, setan atau iblis sudah diusir dari surga. Di ayat 18 juga diusir atau dikeluarkan dari surga. Ayat 19, ini bercerita tentang Adam. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang yang zalim. Oke? Teman-teman lihat, Adam dan Hawa dilarang untuk mendekati pohon yang satu ini. Ketika mereka mendekat, mereka termasuk orang-orang yang zalim. Tidak dikatakan jangan makan, tetapi jangan mendekat. Oke, ayat 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka dalam kurung yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Oke. Di sini ada kejanggalan. Oke. Tadi kita sudah baca di ayat 13 dan 18 di mana setan sudah diusir dari surga. Menjadi pertanyaan kita, kenapa setan bisa membisikkan pikiran jahat kepada mereka, kepada Adam dan Hawa yang keberadaan mereka di surga. Oke. Sementara iblis sudah diusir dari surga. Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Dan yang menariknya, kenapa Allah melarang mendekati pohon ini? Bukan untuk makan ya, tetapi jangan mendekati, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang kekal. Jadi di sini kita bisa ada dua masalah di sini. Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Yang saya tahu, malaikat dalam Islam itu tidak kekal. Ada waktunya di mana mereka juga akan dimatikan. Oke? Dan juga di sini kita bisa melihat bahwa manusia di dalam Al-Quran tidak diciptakan untuk hidup kekal. Tidak seperti Alkitab. Dari pernyataan ini, kembali kita melihat larangan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Oke, di dalam perintah ini dikatakan, jangan kamu dekati. Oke, jelas di situ ya. Jangan kamu dekati pohon satu ini. Jadi, kalau kita menggunakan logika kita, jika ada oknum lain selain Adam dan Hawa memetik pohon itu dan membawakan buah dari pohon itu kepada Adam dan Hawa, berarti mereka tidak berdosa ketika mereka memakan buah dari pohon itu. Karena larangannya adalah jangan dekati pohon itu. Tidak dibilang jangan makan, tetapi jangan dekati. Berbeda dengan Alkitab yang jelas-jelas Tuhan perintahkan jangan makan. Kita bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat 16.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, di dalam Alkitab, Tuhan tidak melarang untuk mendekati pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Tetapi, yang Tuhan larang adalah, jangan kau makan buahnya. Menariknya, di dalam Al-Quran justru sebaliknya. Yang dilarang itu jangan mendekat. Tetapi ketika mereka memakan buah yang dilarang itu, justru mereka jatuh di dalam dosa. Jadi perintah di dalam Al-Quran dengan perintah di dalam Alkitab sangat jauh berbeda. Di dalam Alkitab mengatakan jangan kau makan, tetapi di dalam Al-Quran mengatakan jangan kau dekati. Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Saya teringat dengan ayat lain di dalam Al-Quran, di surat Al-Araf juga, yaitu surat 7 ayat 11, yang di sana mengatakan, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia dalam kurung iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi perintah yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Araf ayat 11 sangat aneh. Sama seperti perintah tadi di surat Al-Araf ayat 20 atau 19. Yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam hanyalah malaikat. Di sana dikatakan, kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Yang anehnya, para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, tetapi yang menerima hukuman adalah iblis. Sementara iblis tidak diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Jadi sama halnya dengan perintah yang di surat Al-Araf ayat 19 atau 20. Yang Allah larang untuk lakukan adalah jangan mendekat. Tetapi mereka dihukum karena mereka mencicipi buah terlarang itu. Yang dilarang jangan mendekat, tetapi mereka dihukum karena mereka mencicipi. Sama seperti ini, yang diperintahkan untuk sujud adalah malaikat. Tetapi yang dihukum adalah iblis. Sementara perintah itu bukan kepada iblis, tetapi kepada para malaikat. Kecuali iblis ini termasuk malaikat juga. Tetapi kita tahu bersama bahwa di dalam Islam, iblis bukanlah malaikat dan malaikat bukanlah iblis. Mungkin ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun.